Terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu kalian, kesibukan kalian. Di sini saya mengajak kalian ini untuk duduk bersama seperti ini itu bukan supaya kita bicara secara terbuka, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Oke, karena kalian ini yang paham kondisi lapangan itu kayak apa, saya mungkin akan mendengarkan dulu pendapat dari kalian ini kayak apa. Jadi kalau melihat dari laporan keuangan terakhir, kondisi kita ini cukup mengkhawatirkan karena penjualan ini turun hampir 30% dalam tingkat kuartal terakhir. Kalau situasi ini dibiarkan beberapa bulan ke depan kita akan kesulitan membayar gaji penuh. Oke, terima kasih Bojan karena sudah menyampaikan apa adanya. Angka-angka yang tadi kamu sebutkan itu memang sangat berat untuk perusahaan kita. Tapi di sini kita harus menghadapinya itu dengan jujur dan benar. Mungkin selanjutnya. Kalau dari sisi SDM sendiri itu sebenarnya aksi kita makin terbatas, Pak. Nah, kalau tidak ada keputusan sekarang, dampaknya justru bisa melebar ke seluruh karyawan. Oh, oke, saya paham. Tapi bagi saya itu karyawan itu bukan hanya sekedar baris dan lapor aja, tetapi mereka itu punya tanggung jawab, punya keluarga dan harapan. Karena itu saya tidak ingin keputusan ini itu hanya berdasarkan angka. Jadi menurut kalian langkah yang paling adil dan paling masuk akal untuk kita ambil sekarang itu apa sih? Mungkin kita bisa memulai dengan efisiensi, di mana beberapa posisi itu bisa kita gabungkan, terutama yang fungsinya itu bisa saling tumpang tindih. Nah, kalau dilakukan sendiri itu kita bisa masih menjaga diri, Pak. Nah, demi diri bisa berjalan dan meskipun resikonya itu tetap berat. Oke. Baik, saya percaya kalian mampu untuk menyusun keputusan ini dengan mempertimbangkan profesionalis dan hati nurani. Saya tidak akan memaksa kehendak saya, tetapi kita itu harus jalani ini bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, untuk sesi rapat hari ini itu kita akan akhiri sekarang. Keputusan yang diambil di ruangan ini tidak pernah berhenti di sini. Ada dampaknya, ada perasaan yang ikut terbawa, dan ada kata-kata yang harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih Doni karena sudah meluangkan waktu. Saya jujur untuk mengatakannya ini itu sangat berat bagi saya, dan untuk kamu dari mana itu juga sangat berat. Percakapan ini juga tidak mudah untuk saya ucapkan. Dan kamu terima. Saya sudah bisa memenuhi apa Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi perusahaan ini itu sangat tidak baik-baik saja sekarang. Keputusan yang kami ambil ini bukan terhadap dari kinerjamu atau pribadimu sendiri, tapi murni karena melihat kondisi perusahaan yang tidak baik-baik saja. Kami juga akan memastikan semua hak diri tetap terpenuhi. Kami juga akan membantu proses transisi termasuk surat rekomendasi jika dibutuhkan nantinya. Apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan ini tidak pernah kami anggap sia-sia, melainkan kami sangat menghargai dedikasi dari Doni dan usaha selama ini yang kamu tunjukkan untuk perusahaan ini. Tentu saya sedih, Pak. Namun saya tetap berterima kasih karena keputusan ini disampaikan dengan jujur dan tetap menghargai saya sebagai seorang manusia dan sebagai karyawan di sini. Baik Doni, saya percaya setiap orang itu punya langkahnya masing-masing. Saya doakan langkahmu ke depannya itu jauh lebih baik dan membawa hal-hal Berpisah yang lebih adalah bagian paling berat dalam kepemimpinan. Tapi tanggung jawab belum selesai. Masih ada mereka yang bertahan, yang membutuhkan kejelasan dan harapan. Baik teman-teman, hari ini bukan hari yang mudah ya buat kita semua, karena baru saja kita kehilangan rekan kerja kita, yaitu Doni. Dan ini pasti terasa berat untuk kita semua.
keputusan yang kemarin itu adalah langkah terakhir yang harus kita ambil saat ini, karena kita ketahui juga bahwa perusahaan ini sedang tidak baik saja. Jujur saja Pak, kami merasa khawatir apakah hal seperti ini akan terjadi lagi. Saya tidak ingin memberi janji yang tidak bisa saya tepati, tapi yang bisa saya janjikan adalah keterbukaan kita semua. Jika ada info atau perbaruan yang lebih lanjut, kalian akan tahu lebih dulu. Saya berdiri di sini bukan sebagai atasan yang paling benar, tetapi sebagai bagian dari tim yang dimana sama-sama sedang berjuang untuk perusahaan ini. Lalu apa yang Bapak harapkan dari kami ke depan? Saya tidak ingin menekan target yang berlebihan untuk perusahaan, melainkan saya hanya berharap kita itu tetap bekerja dengan niat yang baik, saling mendukung, dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Mari kita jalani masa ini dengan sabar, integritas, dan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan dengan tulus itu tidak akan sia-sia dan mengkhianati hasilnya. Di tengah keterbatasan dan ketidakpastian, kepemimpinan bukan soal kuasa, melainkan soal nilai, kepercayaan, dan ketulusan. Tiga. Kepemimpinan lifestyle dan spiritual menekan kepercayaan, kebebasan, serta nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih humanis. Namun gaya ini juga menuntut kedewasaan dan kemandirian tim agar tetap efektif. Dari duduk kan? Ya, betul. Mejanya nggak enak. Kasih kelihatan. Wait. Nanti jalan terus dengan di zoom dulu ya. Nah jalan. Salah, Cuk. Kenapa? Kamu dekat Enggak. Jangan lihat mama aja, tidak. Dari situ aja ya. Kerja ya. Oke ini. Jangan itu juga. Sudah jamnya. Saya jujur ini mungkin berat untuk. Nangis. Tentu saya sedih Pak. Namun saya tetap berterima kasih karena keputusan ini disampaikan dengan jujur dan tetap menghargai saya sebagai seorang manusia dan sebagai karyawan di sini. Ya kok, iya. POV Dino. Oh. Wah itu hitam banget tuh. Iya kan? Susah bro. Enggak ngaruh anjir. Daun putih ya. Sudah ya. Ada sih. Coba awas. Ikutin lightingnya. Beda dong saya. Di cahaya dari ini. Nah ini aja.
Kerjanya aja. Scroll dulu. Orang belum baca tadi kok. Tapi, ulang ya. Mari kita jalani masa ini dengan sabar, integritas, dan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan dengan tulus itu tidak akan sia-sia dan mengkhianati hasilnya. Kok aku gak bisa lawan si aja? Kenapa bisa lawan? Aku udah begitu. Tangannya hancur. Apa tuh akhirnya kereta teman tuh? Kita bisa melawan efisiensi dengan menjaga semua ya. Cut. Ulang. Dari hening. Saya ketawa aja. Lo kamu stop rekam nggak? Hah? Kamu stop rekam? Enggak. Kita kan mulai nggak pakai Kamu kerasa? 3. Kepemimpinan inspire dan spiritual menekan kepercayaan, kebebasan, serta nilai kemanusiaan. Pendekatan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih humanis. Namun gaya ini juga menuntut kedewasaan dan kemandirian tim agar tetap efektif. Kelihatan banget baca. Kita doakan semoga Doni yang terkena PHK mendapatkan pekerjaan baru yang tepat untuk Doni